Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sandy Tek Pertama. Di sini saya akan mereview buku yang telah saya review dalam video sebelumnya. Yang pertama yaitu buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Bagian pertama, penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani atau scriptio defective yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah, terutama teks kitab suci tersebut. Sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis dari bentuk ortografi, inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru. Dalam karyanya Al-Muqni fi Ma'rifah Marsum Masyaf Ahla Amsar, Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi. Yang lazim dikenal di kalangan sarjana bahasa Arab. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau manuskrip Al-Quran yang awal. Yang kedua, latar belakang penyempurnaan rasm Al-Quran. Langkah-langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan, lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya, terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standarisasi teks maupun bacaan Al-Quran. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yaitu perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam, seperti dikemukakan dalam bab ke-6 dengan gamblang memperlihatkan hal ini. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan. Bahwa bentuk aksara primitif Arab yang digunakan untuk menyalin Mushaf Utsmani telah membuka peluang untuk pembacaan teks mushaf tersebut secara beragam. Selanjutnya buku yang kedua yaitu yang berjudul The History of the Quranic Text. Yang pertama yaitu Sejarah Ilmu Tulisan Arab Kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal yang sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Funisia. Karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh dari solasi, perubahan drastis dalam susunan spatial memberi syarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabataean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabataean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabataean hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. Dibesar di Mekah sejak dini, dari zaman kanak-kanaknya, Ismail putra tertua
Ibrahim lahir dari kalangan suku Jurhum dan menikah 2 kali dari kalangan mereka. Suku ini berbicara bahasa Arab, dan demikian pula tak diragukan lagi Ismail berbicara dengan bahasa yang sama, bahasa Arab. Jurhum kemungkinan kehilangan daya tarik, lalu mereka menulisnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahuluinya hampir sekitar 2000 tahun. Ibnu Usta mencatat pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama-tama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain melainkan Ismail. Batu-batu Arab banyak dihiasi beberapa contoh skrip Arab sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Beberapa aspek primitif bahasa Arab kuno tidak pernah menunjukkan bentuk bahasa Arab nabatian itu. Sedangkan akar sejarahnya sampai pada zaman Ibrahim dan Ismail yang ada sebelum Aramaik. Seperti bahasa lain, tulisan dan ejaan bahasa Arab terus berkembang. Perluasan wilayah teritorial Muslim menyebabkan perkembangan beberapa skrip Arab seperti Hijazi, Kufi, dan tulisan yang disambung dengan karakteristik masing-masing. Tidak ada satu skrip yang mendominasi lainnya dan tidak terbatas pada suatu tempat. Dengan beberapa contoh skrip Kufi yang diambil dari inspirasi abad pertengahan Hijriah, kita bisa membantah teori mushaf Kufi yang hanya ditujukan pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Yang kedua, tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan adanya mempertahankan keganjilan dan pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Ini mengingatkan saya pada tahun 1965 bahwasanya di dalam buku yang saya baca itu seorang mahasiswa muda dari Inggris yang mempelajari bahasa Arab untuk menjadi seorang ahli orientalis dalam beberapa bahasa. Karakter tertentu memiliki 2 fungsi dalam bahasa Latin, dan kedua-duanya berfungsi sebagai vokal dan konsonan, dengan fungsi konsonan berbunyi seperti Y dalam kata yes. Dalam beberapa teks konsone ditulis dalam Latin juga. Sekian pemaparan dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti atas review yang saya kerjakan pada buku ini. Ditutup ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum